Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik dan sehat tentunya. Belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 buat kita semuanya. Masih di bulan Januari, jadi saya berpikir tentulah belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 buat kita semua. Kalau tahun lalu Tuhan menyertai kita dengan luar biasa banyak hal yang Tuhan kerjakan. Mukjizat-mukjizatnya, pertolongannya, kasih karunia-Nya yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bertemu di tahun 2023 ini. Dan kita percaya tahun 2023 adalah tahun yang jauh lebih baik. Tahun di mana segala sesuatu yang mungkin belum kita terima di 2022, 2023 kita terima di dalam kesukaan dan pengerkanan Tuhan di dalam kairos waktu Tuhan. Sebelum itu saya mau mengajak setiap kita terlebih dahulu untuk berdoa, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan di awal tahun di bulan Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh kembali bertemu di tahun 2023 di bulan Januari ini Tuhan, dengan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Biar Tuhan persiapkan hati kami. Hamba berdoa setiap hati pribadi kami lepas pribadi menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap firman Tuhan yang pada kesempatan hari ini ditaburkan boleh termeterai, tumbuh di tanah yang subur di dalam hati kami, sehingga kami boleh berakar kuat, berbuah, dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Buat kami mengerti Tuhan, untuk dapat menangkap apa yang Tuhan mau kehendaki lewat firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga biar firman Tuhan, biar Engkau saja yang terlihat jelas. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak terhalang, tidak terhambat berkat Tuhan yang Tuhan mau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan, dan kami diberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, di bulan Januari 2023, kali ini kita akan membuka dengan judul yang akan saya berikan, yaitu Makna Mukjizat Pertama Yesus. Di awal tahun 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Makna Mukjizat Pertama Yesus. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa-doa dan harapan secara spesifik dari Bapak Ibu yang setia mendengarkan firman Tuhan lewat channel YouTube ini. Tapi saya percaya, saya berdoa, kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan dan meneguhkan setiap kita tanpa terkecuali, sehingga kita semakin kuat, semakin menang, menerima kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih dari kemenangan seperti firman Tuhan katakan, menang dari setiap persoalan, cakap menanggung dalam segala hal, cakap menanggung segala perkara, dan setiap kita dapat menikmati anggur yang terbaik dari Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1-11. Yohanes 2 ayat 1-11. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau mengajak juga untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara-saudara sahabat teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, boleh membuka dari Yohanes 2 ayat 1-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Di ayat 11 kita baca bersama-sama Bapak Ibu di tempat kita masing-masing. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada 4 hal yang saya catat, ada 4 hal yang saya dapat dari Injil Yohanes 2 ayat 1-11 yang barusan kita baca. Pertama adalah dikatakan, sebelum kita masuk ke poin pertama, saya mau sampaikan terlebih dahulu buat kita bahwa pada masa itu kebiasaan zaman dahulu pesta pernikahan berlangsung dalam beberapa hari. Bukan hanya sehari 2 hari, tapi bisa berlangsung sampai selama 7 hari. Dan biasanya melibatkan seluruh kampung Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Jadi kita dapat membayangkan betapa besar biaya pesta nikah pada masa itu. Kalau acara nikah pakai adat bagi orang Batak, biasanya itu juga membutuhkan biaya yang mahal ya, Bapak Ibu, benar ya? Nah, apalagi kalau pesta pernikahan itu lebih daripada 3 hari, karena pada masa itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah tradisi. Pada masa itu untuk mengadakan suatu pesta pernikahan dibutuhkan waktu yang tidak hanya sehari 2 hari. Nah, oleh karena itu kita dapat bayangkan jika pesta pernikahan berlangsung sampai dengan 7 hari, lebih kurang 3-7 hari, bisa jadi kemungkinan juga undangannya dapat melebihi dari target yang diperkirakan. Benar ya Bapak Ibu? Pernah nggak Bapak Ibu pergi ke sebuah pesta pernikahan, kemudian makanan habis, dan mendengar tamu undangan membludak di luar perkiraan? Makanya kalau ada acara-acara pesta, seksi konsumsi sangat konsen akan hal ini, supaya tamu-tamu tidak kehabisan makanan. Dikatakan di ayat 1 tadi, Yohanes 2 ayat 1 dikatakan apa Bapak Ibu, saudara-saudaraku? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Di ayat 2-nya dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kehabisan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Kalau kita membaca pasal sebelumnya, perikopnya adalah murid-murid Yesus yang pertama. Jadi murid Yesus, Bapak Ibu dapat bayangkan pada saat itu belum berjumlah 12 orang Bapak Ibu. Hal ini saya sampaikan untuk kita dapat membayangkan pada kejadian itu, Yesus belum ada melakukan tanda-tanda apapun. Belum terlihat dan belum pernah terdengar mukjizat yang Yesus lakukan. Sederhananya dalam pemikiran pada masa itu, Yesus adalah anaknya Maria. Bapaknya adalah seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Hal ini saya sampaikan supaya kita dapat bayangkan, pada masa itu Yesus belum melakukan mukjizat apapun, murid Yesus belum lengkap, belum ada satu tanda yang menyatakan bahwa dia ini adalah seorang nabi atau seorang Tuhan, karena belum ada mukjizat satupun yang dikerjakan oleh Yesus pada masa itu. Namun di ayat 3 dan 4 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah sesuai dengan perintah Bapa. Amin. Hal ini mengajarkan dan mengingatkan kita, poin pertamanya adalah mari kita menghadirkan Yesus dan percaya penuh kepadanya. Oleh karena itu di awal tahun 2023, saya percaya Bapak Ibu pada saat pergantian tahun 31 Desember masuk 1 Januari, pasti saudara-saudaraku berdoa, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan menyerahkan
sepenuhnya tahun 2023 ke dalam tangan Tuhan. Dan mengucap syukur untuk penyertaan, perlindungan, anugerah, berkat, kesehatan, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di tahun 2022. Ada amin? Saya percaya itu kita lakukan Bapak Ibu. Saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini dan saya melakukan itu. Oleh karena itu di awal tahun 2023 ini, saya mengajak untuk setiap kita, mari kita menghadirkan Yesus dan tetap percaya penuh kepadanya. Sekalipun mungkin prediksi dunia mengatakan bahwa akan terjadi resesi ekonomi, bahwa akan terjadi sesuatu hal yang mungkin secara prediksi tidak baik, tetapi kita bukan percaya kepada apa yang manusia katakan, tapi kita percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat Tuhan, yaitu firman Tuhan, kebenaran Tuhan, itulah yang akan melepaskan kita dari segala jerat dan mara bahaya, dari segala malapetaka, dari sakit penyakit. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita bagi saudara dan saya. Ada amin? Nah, dalam mempersiapkan firman Tuhan ini, saya diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kalau mau jujur, terkadang muncul rasa takut. Benar ya Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku? Secara manusia, rasa khawatir, cemas, sedih, dan sebagainya. Sekalipun, tanda kutip, mungkin berbeda-beda takaran dan versinya. Pergumulan, persoalan, tantangan, dan harapan setiap kita berbeda. Benar Bapak Ibu? Seorang pendeta mungkin, pendeta besar, harapannya jemaatnya bertumbuh, kuat imannya, bisa menang dalam menghadapi setiap persoalan. Jadi, seorang hamba Tuhan tentunya mungkin tidak hanya berpusat kepada tentang dirinya sendiri, tapi bagaimana jemaatnya boleh menang dari setiap pergumulan, menang dari setiap persoalan, boleh menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Tidak hanya berpusat kepada kehidupan sehari-harinya saja. Benar ya Bapak Ibu? Nah, setiap kita memiliki pokok-pokok doa yang berbeda-beda, karena kita pun perjumpaan kita dengan Tuhan juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi semuanya satu tujuan di dalam kehendak Tuhan untuk kita boleh menang dalam segala hal. Menang karena Yesus pun telah menebus setiap dosa kita dan memberikan kita suatu janji dalam kebenarannya untuk kita dapat menikmati apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, poin pertama, mukjizat pertama Yesus, kita semua diingatkan agar kita senantiasa menghadirkan Yesus dan percaya penuh kepadanya. Menghadirkan Yesus dan percaya penuh kepadanya. Di awal tahun 2023, di bulan Januari, kita menyerahkan sepenuhnya lebih kuat lagi kepada Kristus Yesus Tuhan. Menggantungkan diri kita, mengharapkan diri kita, pengharapan kita kepada Dia yang tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin. Kita kuat bukan hanya pada saat kita beribadah pada hari Minggu di gereja saja Bapak Ibu. Atau kita sungguh-sungguh menyanyikan pujian pada saat kita beribadah di gereja. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diingatkan untuk selalu menghadirkan Yesus dan percaya penuh kepadanya. Setiap kita lahir ke dunia ini pasti ada tujuan ilahi di dalamnya. Ada maksud dan tujuan yang Tuhan mau digenapi atas saudara dan saya, atas setiap kehidupan kita. Dalam gambarannya pada hari pertama pesta berjalan lancar saudaraku. Ya kan Bapak Ibu? Pada hari kedua juga lancar. Sampai masuk di hari ketiga dikatakan tadi telah kita baca kehabisan anggur. Terkadang anak-anak Tuhan di tengah perjalanan kehidupannya mundur dari panggilan Tuhan. Kurang percaya atas apa yang firman Tuhan katakan. Ataupun ragu, mungkinkah Tuhan? Apakah Tuhan mendengarkan doaku? Kita kadang-kadang muncul berpikiran seperti itu mungkin Bapak Ibu. Tapi saya percaya bukan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini menyerah dalam komitmen kesetiaannya untuk melayani Tuhan karena kehabisan anggur, karena kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi kabar baiknya hari ini Bapak Ibu, dimanapun berada saudara-saudaraku, hadirkan Yesus dan percaya penuh padanya. Apapun persoalan, rintangan, tantangan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang mungkin
sedang kita hadapi. Hari ini kita diingatkan untuk menghadirkan Yesus dan percaya penuh kepadanya. Amin. Jangan kita kehabisan anggur sukacita Tuhan, sekalipun kelihatannya belum ada tanda-tanda jawaban atas doa-doa kita. Tetap percaya penuh. Tetap percaya penuh. Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Tapi karena Ibu Yesus tetap percaya penuh, maka terjadilah seperti yang dipercaya. Hari-hari ini kita diingatkan akan apa yang kita percaya, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, hari-hari ini kita diingatkan tentang apa yang kita percaya. Itulah yang terjadi. Apa yang menjadi iman pengharapan kita kepadanya, itulah yang terjadi. Ada amin? Apa yang firman Tuhan katakan bagi kita saat ini untuk menguatkan kita pada kesempatan hari ini, kita buka dari Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Poin pertama yang kita dapat, apa yang kita percaya, tetap pegang teguh. Apa yang kita harapkan, yang Tuhan kerjakan buat kita, terjadilah itu bagi saudara dan saya. Karena firman-Nya berkata bagi kita pada kesempatan hari ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini poin pertama, salah satu yang diingatkan dalam poin pertama. Mari Bapak Ibu, saudara dan saya, setia di dalam perkara kecil. Maka perkara-perkara besar, segala sesuatu yang mungkin tidak dibayangkan, tidak terpikirkan oleh saudara dan saya, Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita yang percaya dan setia kepadanya. Amin. Poin kedua dari ayat 5-7, demikianlah firman Tuhan. Poin kedua yang kita dapatkan dari makna mukjizat pertama Yesus adalah di ayat 5 dan 7. Dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Poin kedua adalah mari kita mentaati apa yang menjadi perintahnya. Terkadang orang-orang percaya hanya mengklaim janji firman Tuhan. Saya klaim janji firman Tuhan, saya klaim janji firman Tuhan. Satu arah, tapi Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini. Kita pun harus memegang apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya anggur kita tidak bocor. Supaya kita tidak kehilangan sukacita. Karena terkadang orang-orang percaya hanya pandai mengklaim janji-janji firman Tuhan. Tetapi tidak mengerti, tidak melakukan apa yang menjadi perintahnya. Hari ini kita diingatkan untuk mentaati perintah-perintah firman Tuhan. Kita diingatkan untuk mentaati apa yang firman Tuhan katakan, untuk kita dapat menjadi dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan mengatakan untuk kita, setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terkadang pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, kabar baik, kita menyampaikan firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saya pun belajar untuk hal itu. Saya menyampaikan firman Tuhan, satu tangan, satu jari yang saya tujukan. Tetapi 4 jari mengarah kepada saya. Mari, kabar baiknya hari ini kita diingatkan kembali tentang komitmen kita, janji-janji kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi janji saudara kepada Tuhan? Apa yang menjadi komitmen saudara dan saya kepada Tuhan? Di awal tahun ini, kita diingatkan kembali supaya kita melakukan apa yang telah kita komitmenkan, apa yang menjadi janji-janji kita kepada Tuhan. Amin. Yesus belum ada melakukan satu tanda apapun yang menunjukkan keilahiannya. Orang mengenal dia sebagai seorang anak tukang kayu yang berasal dari Nazaret. Secara logika, para pelayan-pelayan tentulah sudah terbiasa dengan bidangnya. Benar nggak Bapak Ibu? Secara logika kita, para pelayan-pelayan pesta ini pasti sudah terbiasa melakukan pekerjaannya di bidangnya masing-masing. Misalnya, Bapak Ibu, seorang dokter sudah terbiasa di bidangnya mengenai bagaimana beroperasi. Kemudian ada datang seorang anak tukang kayu yang biasa menggergaji, membentuk kursi. Ya, artinya pekerjaannya di bidang kerajinan.
Nah, kemudian apakah elok, apakah pantas seorang tukang kayu, anak tukang kayu atau seorang pengrajin kayu menasehati seorang dokter, menasehati seorang yang telah ahli di bidangnya? Ini contoh Bapak Ibu. Artinya, belum ada satupun tanda mukjizat yang Yesus kerjakan pada saat itu, tetapi Yesus mengajari, mengingatkan para pelayan-pelayan untuk melakukan apa yang Dia katakan, Bapak Ibu. Ayat 5 ini kita diingatkan mengenai tentang ketaatan yang harus kita lakukan. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita melihat Yesus yang mengasihi kita berbicara kepada kita secara pribadi. Yesus yang sangat mengasihi kita berada bersama kita. Yang harus kita sadari Bapak Ibu. Pelayan-pelayan itu tidak melihat Yesus sebagai anak tukang kayu. Pelayan-pelayan itu tidak melihat Yesus sebagai anak tukang kayu. Tapi mereka taat atas apa yang Yesus katakan. Tuhan Yesus mau setiap kita menghasilkan buah dalam pertobatan kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Amin Bapak Ibu. Dan poin yang ketiga, dikatakan mari kita baca di ayat selanjutnya di ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Di ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Yesus meminta mereka untuk mengisi tempayan dengan air, bukanlah tindakan semudah membuka keran air pada masa ini. Misalnya kita haus, kita datang ke dispenser, tempat kita minum, dan kita minum. Di masa itu, pada masa itu berbeda dengan masa sekarang. Pada masa sekarang kita haus, kita tinggal mengisi tempat minum kita dengan pergi ke tempat air minum kita dispenser. Namun di masa itu, di zaman itu, satu kampung Bapak Ibu biasanya hanya mempunyai 1-2 sumur. Satu kampung pada masa itu hanya mempunyai 1-2 sumur. Dan untuk mengisi tempayan itu, para pelayan harus pergi bolak-balik Bapak Ibu ke sumur dan mengisinya. Jadi pada masa itu, bayangkan Bapak Ibu, para pelayan-pelayan harus bolak-balik dari tempat pesta ke sumur untuk mengisi tempayan-tempayan tersebut. Hanya orang yang super kaya Bapak Ibu yang mempunyai sumur pribadi pada masa itu. Nah, 6 tempayan pada waktu itu volumenya sekitar 120 hingga 180 galon Bapak Ibu. Jadi saya ulangnya sekali lagi, 6 tempayan pada waktu itu volumenya sekitar 120 hingga 180 galon Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan 120 sampai 180 galon yang dimana para pelayan-pelayan itu harus mondar-mandir dari tempat pesta ke sumur. Dan sumurnya itu berjarak bukan hanya 1-2 meter. Tempatnya jauh Bapak Ibu. Saya mengajak ini untuk Bapak Ibu membayangkan bagaimana perjuangan para pelayan bolak-balik ke sumur mengisi tempayan itu penuh dengan air. Bagaimana pelayan-pelayan itu menjaganya pada saat mengangkatnya, membawanya dari sumur ke dapur, ke tempat pesta, dan perjalanan itu tentunya bisa saja mungkin pelayan tersandung sehingga jatuh balik lagi atau berkurang airnya. Bisa jadi kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada suatu perjuangan di dalamnya. Bagaimana pelayan-pelayan mengisi tempayan-tempayan itu Bapak Ibu. Dari ayat ini saya dapatkan bahwa untuk hidup dalam ketaatan ada harga yang harus dibayar. Amin. Untuk hidup dalam ketaatan ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Saya tahu tidak mudah bagi kita yang mau hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak mudah untuk hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan secara keseluruhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pendeta, saya akui tidak mudah untuk hal tersebut Bapak Ibu. Apalagi
dalam kehidupan saya yang dipanggil dalam panggilan full time, full heart, dengan tidak bekerja di kantoran yang punya gaji bulanan. Bukan saya tidak mau Bapak Ibu, tapi saya tahu di mana Tuhan panggil dengan tentunya penyerahan total sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun memang saya ada melakukan misalnya produk-produk atau barang-barang teman yang saya jual gitu sebagai sampaikan saya. Misalnya hari ini saya lagi agak kosong. Nah, apa ini yang saya harus lakukan? Saya punya teman saya itu punya barang-barang bisnis usahanya. Nah, saya coba bantu pasarkan. Saya melakukan seperti itu. Saya tetap terus bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah saya memang full atau sambil bekerja? Namun Tuhan taruhkan di dalam hati saya damai sejahteranya untuk saat ini saya full gitu. Tetapi saya percaya dan saya tetap terus bekerja, berusaha apa yang bisa saya lakukan untuk menopang pelayanan penginjilan saya dan tentunya juga menghidupi kehidupan keluarga saya bersama putri saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, menaklukkan diri, menyalibkan segala keinginan daging saya pun, saya berjuang dan berusaha Bapak Ibu. Dan menaruhkan semua cita-cita dan harapan saya kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu demikian juga. Setiap kita berbeda-beda tantangan dan doa dan pergumulannya. Tapi saya percaya setiap kita punya satu tujuan, yaitu untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang didapati pada saat nanti Tuhan memanggil kita. Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu, marilah kepadaku hamba yang setia, dan kita suatu hari akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kekekalan, mahkota kebenaran yang Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara dan saya yang sungguh-sungguh dan percaya dan setia dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan mengingatkan supaya setiap kita menghidupi firman-Nya pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu. Di awal tahun ini, Tuhan mengingatkan supaya kita menghidupi firman-Nya. Ada komitmen baru yang Tuhan ingatkan bagi kita untuk kita kembali mengingat apa yang menjadi janji-janji kita kepada Tuhan, komitmen-komitmen kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Menghidupi firman-Nya dan berjalan dalam apa yang Tuhan kehendaki. Ada harga yang harus dibayar. Pelayan pesta itu mengisi 6 tempayan untuk terisi penuh dengan air. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan di dalamnya. Sehingga bagi kita, anak-anak Tuhan, dalam mengiring dan mengikuti Yesus, untuk menyenangkan hati Bapa, ada pengorbanan, ada sangkal diri, ada harga yang harus dibayar dengan tetap menjaga agar air kehidupan itu tetap terisi penuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ayat 7 dikatakan, Yohanes 2 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Isilah kehidupan kita itu penuh dengan firman Tuhan. Isilah kehidupan kita itu penuh dengan air kehidupan, dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita pun mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita pun mengisi hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita butuh Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas setiap kehidupan kita. Amin. Dalam proses perjalanan kehidupan kita, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, orang-orang percaya yang mau hidup dalam ketaatan, ada harga yang harus dibayar. Ada penyangkalan diri di dalamnya. Dan kita diingatkan untuk tetap menjaga agar Roh Kudus senantiasa penuh dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup saudara, hidup saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hal itu membuat setiap kita tetap bergairah, tetap bersemangat melayani, mengasihi Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Lewat firman Tuhan yang kita dengarkan setiap saat, pada saat kita setiap pagi saat teduh, pada saat kita beribadah di hari Minggu, pada saat kita beribadah di tengah minggu. Hari ini Tuhan berbicara buat setiap kita, untuk kita. Di dalam ketaatan itu ada penyangkalan diri, ada harga yang harus dibayar. Poin ketiga, saya ulangi sekali lagi, kita diingatkan supaya tidak lemah Bapak Ibu, supaya kita tetap kuat. Ada firman Tuhan yang berkata dalam Lukas 9 ayat 23, demikian firman Tuhan.
Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Hari ini saya tahu tidak mudah Bapak Ibu, apalagi kita dengan latar belakang yang mungkin karakternya keras, terbentuk dari kecil, adat dan pendidikan dan cara perlakuan dari orang tua. Tetapi kabar baiknya, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Firman Tuhan itu begitu lembut. Firman Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kita. Pada saat kita membaca firman Tuhan dan kita terlebih dahulu membukanya dengan doa, maka Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, itu yang akan memampukan setiap hidup kita, saudara dan saya, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Sangkal diri dan pikul salib. Pikul salib berbicara saat Yesus menjadi juru selamat dan penebus kita. Dia memampukan setiap kita untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang, dan setiap kelemahan dan keterbatasan kita. Tuhan sangat mengerti dan mengetahui Bapak Ibu. Bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi firman-Nya berkata, oleh Rohku, kata Tuhan, yang memampukan saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dan orang-orang hebat di dalam tangan Tuhan. Amin. Dan poin terakhir, mari kita baca dari Yohanes 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saya ulangi kembali, poin pertama yang kita dapat adalah mari kita menghadirkan Yesus dan mempercayainya secara penuh. Poin kedua adalah Tuhan mau setiap kita mentaati apa yang menjadi perintahnya. Dan poin ketiga adalah ada harga yang harus kita bayar dalam melakukan firman-Nya. Ada penyangkalan diri di dalamnya. Dan poin terakhir yang kita dapat melalui Injil Yohanes 2 ayat 1-11, perkawinan di Kana adalah anggur terbaik dihasilkan dari hidup saudara dan saya. Anggur terbaik dihasilkan dari hidup saudara dan saya. Tahun 2023 menjadi tahun kairosnya Tuhan, di mana Tuhan menjawab segala sesuatu yang kita doakan. Ingat baik, jangan sampai bejana kita bocor. Mari kita menjaga hidup kita, menjaganya di dalam kebenaran dan dalam kekudusan, di dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hari ini banyak hal yang terjadi kalau kita tidak menjaga hati Bapak Ibu. Hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi kalau kita tidak menjaga hati. Kita bisa kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita surga yang membuat kita dapat kehilangan damai sejahtera. Sehingga kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan akal sehat, dapat melakukan sesuatu hal di luar dari apa yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita menerima yang terbaik? Mari kita jaga hati kita, sehingga kita tidak kehilangan sukacita daripada Tuhan, sehingga anggur kita, kantong anggur kita tidak bocor, sehingga kita dapat dan menerima dengan waktu kairos Tuhan yang terbaik daripada Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus kerjakan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Setiap kita pasti pernah melewati masa-masa di padang gurun. Dan pasti juga saudara-saudara juga bagaimana dapat melihat, walaupun di masa-masa padang gurun yang mungkin saudara katakan, tetapi juga saudara dapat melihat musisat-musisat, persediaan-persediaan air yang Tuhan sediakan, makan minum yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Ada musisat di padang gurun, ada penyertaan Tuhan, sebagaimana pada saat umat pilihan Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada perlindungan Tuhan. Siang hari ada tiang awan sehingga bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel tidak kepanasan. Pada malam hari ada tiang api sehingga mereka tidak kedinginan. Pada pagi hari mereka diberi roti mana dan diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka tidak kelaparan Bapak Ibu. Nah, kemudian akhirnya mereka berhasil melewati masa-masa padang gurun.
tersebut. Demikian juga saya percaya banyak hal yang mungkin Bapak Ibu telah lewati, banyak hal yang telah kita lewati, baik saudara dan saya, dan dapat melewati masa-masa padang gurun itu, di mana pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Perjalanannya tidak mudah Bapak Ibu, panjang, tidak hanya membutuhkan waktu 1-2 tahun. Ada waktu yang cukup panjang di dalamnya Bapak Ibu. Benar ya? Terkadang kita berpikir, Tuhan, saya mau menjadi gambaran seperti Yusuf yang Tuhan kerjakan gitu. Tetapi banyak orang dalam perjalanan prosesnya tidak kuat dalam perjalanan proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Hari ini kita diingatkan untuk kita hidup di dalam ketaatan, menjaga komitmen kita, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, seperti yang Tuhan kehendaki. Maka setiap kita anak-anak Tuhan akan Tuhan pulihkan, akan Tuhan nyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Poin terakhir ini, saudara dan saya, sampai kepada prosesnya Tuhan, mampu melewati setiap proses, maka yang dihasilkan dari hidup saudara dan saya adalah hal yang manis, hal yang indah, hal yang kudus, hal yang mulia. Amin Bapak Ibu. Hal yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mungkin Bapak Ibu sedang berdoa untuk anaknya, menantunya, untuk keturunan, untuk pekerjaan yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Percayalah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Apa yang tidak pernah terpikirkan bagi kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Proses air menjadi anggur hanya diketahui oleh para pelayan-pelayan dapur. Tidak semua orang mengetahui proses air menjadi anggur. Demikian juga tidak semua orang mengetahui proses sulitnya tantangan kehidupan yang mungkin Bapak Ibu atau saya hadapi. Hanya sebagian orang yang mengetahuinya. Hanya orang-orang yang dekat mungkin dengan saudara dan saya. Benar nggak Bapak Ibu? Tidak semua orang mengetahui proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat pendeta besar luar biasa. Ya, saya tidak menyebutkan nama. Mungkin Bapak Ibu tahulah, tapi saya sebutkan lain namanya ya. Misalnya Pastor Debbie Basir, Pastor Philip Mantova gitu kan ya. Hanya sebagian orang-orang yang mungkin tahu dengan detail bagaimana sulit perjalanan kehidupannya. Walaupun dia sudah menyaksikan, tetapi sesulit bagaimana dia sulit menjalani proses hidupnya, hanya sebagian orang-orang yang mengetahui. Demikianlah Bapak Ibu, hanya sebagian orang mungkin yang mengetahui, tetapi percayalah, Tuhan saudara, Tuhan Yesus, Tuhan saudara dan Tuhan saya akan menjadikan hidup saudara dan saya menjadi indah, mulia, dan berdampak bagi banyak orang. Nikmati, mari kita menikmati setiap proses. Mari nikmati setiap proses dengan tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Maka proses itu akan menjadi indah dan saudara dan saya akan menerima kemuliaan dan sukacita ilahi yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Seorang baby yang baru lahir di muka bumi ini, beranjak remaja, dewasa dan menjadi lanjut usia dan kemudian kembali kepada Sang Pencipta. Tentulah usia lanjut itu tidak seperti usia bayi yang kulitnya halus dan menggemaskan. Pastinya lanjut usia itu ada kerutan. Namun saat kemuliaan Tuhan hadir, saat kebangkitan terjadi, saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab mengatakan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan. Barulah kemudian kita yang masih hidup juga akan mengenakan tubuh kemuliaan. Artinya saudara-saudara, setiap perjalanan sulit yang saudara mungkin sedang alami, proses-proses yang tidak enak yang saudara dan mungkin saya juga alami, pastinya semuanya itu ada waktunya, di mana akan tiba sukacita, kegembiraan, berkat, kemenangan yang akan kita terima. Perjalanan mengenai dikatakan air menjadi anggur, Bapak Ibu. Biasanya dalam sebuah pesta, anggur yang kurang baik dulu yang disajikan, baru yang baik. Tetapi dalam mukjizat air menjadi anggur yang baik, kemudian anggur yang lebih baik, yang terbaik diberikan. Artinya, dalam perjalanan kehidupan kita, percayalah, ada sukacita, ada berkat, ada kemenangan, ada kemuliaan, ada jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dan kita terima bagi setiap orang yang percaya dan setia.
kepadanya. Poin terakhir, proses yang dihasilkan adalah manis dan yang terbaik dari Tuhan yang saudara dan saya terima. Ini harus kita pegang teguh, bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu dan Tuhan memberikannya tepat pada waktunya dengan kairos dan waktu terbaik Tuhan. Saudara dan saya terima. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa, hamba mengucap syukur untuk firman Tuhan pada awal tahun 2023 ini Tuhan, makna mukjizat pertama Yesus. Bapa, hamba terbatas menyampaikannya, tetapi hamba percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Biar firman Tuhan ini termeterai dalam setiap hati kami. Dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami memampukannya untuk dapat mengerti 4 poin ini. Dan kami dapat menangkapnya. Jadikan setiap hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan itu berakar kuat, bertumbuh subur, dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami diingatkan Tuhan untuk kami menghidupkan kembali apa yang menjadi janji-janji komitmen kami kepada Tuhan. Menghadirkan Yesus dan mempercayai penuh sepenuhnya. Apa yang belum kami terima di 2022, kami terima di 2023. Bukan hanya berbicara mengenai diri kami, tetapi juga untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami layani, untuk orang-orang yang bertemu dengan kami, untuk orang-orang yang berinteraksi dengan kami, sehingga lewat kehidupan kami, banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan kami boleh mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Ada harga yang harus dibayar, ada penyangkalan diri Tuhan, dalam kami mentaati perintah-perintah Tuhan. Mampukan kami Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, tangan Tuhan yang memegang kami Bapa. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan. Tahun ini kami berdoa sepakat ini menjadi tahun kairos Tuhan, tahun kemuliaan Tuhan, dimulai dari tahun 2023 dan selanjutnya menjadi tahun-tahun yang penuh kemuliaan, di mana Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Tidak ada doa yang tidak terjawab. Kalaupun ada doa yang tidak dijawab, kami percaya itu bukan yang terbaik, karena kami mendapatkan yang terbaik daripada Kristus Yesus Tuhan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Jika ada yang sakit, mari taruhkan tangan kanan-Mu di bagian tubuh yang sakit dan katakan, Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Saya berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Yesus yang mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki saya, menyembuhkan setiap bagian tubuh saya yang sakit dan memulihkan seluruh kehidupan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa untuk keuangan, saya berdoa, kita berdoa sepakat dalam nama Yesus. Engkau Tuhan Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan, keperluan setiap umat-Mu Tuhan, setiap kehidupan kami, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan, berkatilah segala sesuatu yang kami usahakan, kami kerjakan dalam nama Yesus. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, sehingga apa yang menjadi kehendak rencana-Mu Tuhan diberkati dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari setiap kami, dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal kerugian dalam nama Yesus. Tapi pertemukan kami Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan. Sumur-sumur kami diberkati berkelimpahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bejana-bejana kami dipenuhi dengan kemuliaan dan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang berdoa Tuhan untuk keturunan. Bapak hamba berdoa, taruh tangan kananmu di kandunganmu, di bagian perutmu, Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara-saudaraku. Bagi bapak-bapak yang mendengarkan, boleh taruhkan tanganmu setiap hari, setiap malam kepada tangan istrimu, dan katakan dalam nama Yesus, terbukalah rahim istriku, terbukalah rahimku, sehingga dalam Kristus Yesus Tuhan Bapa dalam surga mendengarkan dan mengabulkan, sehingga di tahun ini ada kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkan keturunan ilahi, akan menerima berkat-berkat Tuhan, dipercayakan rahimnya untuk melahirkan anak-anak keturunan ilahi yang takut Tuhan, yang memuji dan memuliakan Tuhan dan mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengangkat setiap kami, pribadi lepas pribadi, untuk menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik. Sehingga lewat apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, kami dapat menyaksikan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai dan urapi ya, setiap kami Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, dengan panjang umur yang Kau berikan bagi kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat-Mu, baik yang saat ini mungkin anak-anak muda yang sedang mendengarkan firman Tuhan, berkati sekolah studi mereka, berkati masa depan mereka, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik, pergaulan-pergaulan yang
tidak sehat, dijauhkan Tuhan. Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pergaulan yang takut Tuhan, pergaulan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan ada dalam kehidupan anak cucu keturunan kami, dalam setiap kehidupan anak-anak muda. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kami. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, buka hati kita, arahkan mata hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan, biar Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan lah yang memberkati saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan melimpahkan engkau dan saya dengan kasih, sukacita, damai sejahteranya dengan Roh Kudusnya. Dalam nama Yesus yang membawa kita kepada satu kehidupan di bumi seperti di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadikan saudara dan saya mempelai Tuhan yang suci, kudus, tidak bercacat celah, berkemenangan, dengan kesehatan, dengan panjang umur, kita menjadi saksi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dan menikmati apa yang menjadi janji-janji berkat Tuhan. Kami serahkan sepanjang tahun ini 2023 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus menjadi tahun berkat Tuhan, kairos Tuhan, penggenapan janji-janji Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah engkau datang dalam nama Tuhan Yesus, dan kami terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari tolong bantu share, sehingga lewat channel YouTube ini banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat tahun baru 2023. Shalom.